Selamat siang. Oke, masih semangat ya? Semangat dong. Kan hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi ya bersama Ibu Kartika di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Nah, ini kelas 10 apa anak-anak? Kelas 10 IPS 1. Oke, kelas 10 IPS 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tolong ya anak-anak itu ada bangku yang tidak lurus, tolong diluruskan ya. Tolong ada sampah mas, ada sampah tolong diambil dan dibuang. Oke, yang sebelah sini juga, yang sebelah sini tolong dirapikan ya, disesuaikan dengan garis lantai ya, disesuaikan. Oke, sudah rapi ya semuanya ya. Kemudian untuk sampah-sampah yang ada di meja atas, ada air minum, ada makanan, itu dimasukkan ke dalam laci semua. Oke, sudah. Lalu pakaian, apakah sudah sesuai dengan hari ini, jadwal hari ini? Sudah ya, dan harus rapi. Oke, kalau sudah rapi semuanya, kita langsung aja memulai pembelajaran. Namun sebelumnya, kita harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Tolong mas ketua kelas dipimpin. Ya kamu Galang, dipimpin ya. Oke. Terima kasih, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita juga mendapatkan manfaat yang kita peroleh dari melakukan pembelajaran. Nah, sebelumnya saya akan mempresensi terlebih dahulu ya anak-anak ya. Apakah ada yang tidak masuk? Oke. Saya panggil aja ya, nanti kalian unjuk atap. Yang pertama ada Ahmad Fahri. Oke, masuk ya. Ada Ahmad Yusuf, masuk. Ada Rizka, masuk. Oke, Galang, masuk ya. Kemudian Singgi tidak masuk ya. Oke, tadi Singgi sudah WA ibu tadi pagi kalau dia sakit hari ini, tapi suratnya menyusul. Nanti dikasih tahu ya pembelajaran kita kepada Singgi supaya tidak terlewat. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini jumlah siswanya ada 36. Ada 36, yang satu tidak masuk ya, jadi 35. Oke, baiklah. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran sebelum kita masuk ke pembelajaran, kemarin atau minggu lalu kalian belajar tentang apa? Coba, Ibu pengen tahu. Apakah kalian tadi malam belajar? Belajar dong tentunya ya anak-anak ibu harus selalu belajar. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Cerpen, bagus sekali mas. Siapa namanya? Mas Galang. Oke, Mas Galang ini ingat ya, tadi minggu lalu kita belajar tentang cerpen. Nah, kita belajar tentang apa saja anak-anak kemarin tentang cerpen itu? Kita belajar tentang isi ya, isi dalam cerpen itu seperti apa. Kemudian selain cerpen ada apa aja? Ada hikayat, bagus sekali. Wah, kelas ini sangat-sangat bagus ya. Kemudian juga aktif seperti itu. Nah, di awal pembelajaran ini Ibu juga akan menyampaikan jika kalian aktif nanti selama pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian nilai secara langsung. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi siap untuk aktif? Siap dong. Oke. Nah, pada minggu lalu kita kan belajar tentang cerpen dan juga hikayat. Nah, kalian sudah mengerjakan tugas yang kemarin juga kan? Sudah kan? Jadi minggu lalu kita belajar tentang isi yang terkandung dalam cerpen. Nah, masih ingat tidak tugas kalian minggu lalu untuk mempresentasikan isi dalam sebuah cerpen? Oke, Mbak Dinda, apa aja Mbak yang kamu ketahui tentang cerpen yang kamu baca? Oke, cerpen kamu berjudul Perjalanan Ibu. Oke, judulnya Perjalanan Ibu, dan coba ceritakan sedikit tentang isinya. Wah, bagus sekali ya. Berarti isi dalam cerpen Perjalanan Ibu itu menceritakan seorang ibu yang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Oke. Nah, berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu,
hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu menganalisis butir-butir buku fiksi, menganalisis butir-butir buku non-fiksi dan juga novel. Kemudian menyusun ikhtisar antara buku non-fiksi atau biasa kita sebut dengan buku pengayaan seperti itu ya anak-anak ya, dan juga novel. Nah, ini terdapat dalam KD 3.9 dan 4.9. Oke. Ayo ya, semangat dong anak-anak. Semangat, ayo. Apa kita senam dulu? Kita senam dulu aja ya, biar semangat. Kita tes konsentrasi kalian semua. Oke? Siap ya? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kayak gitu dong. Semangat ya anak-anak ya. Kita mulai senam dulu ya hari ini. Senam jari aja yang gampang, tapi ini mengetes konsentrasi kita semua. Nah, Ibu mempunyai senam yang namanya senam jari coconut. Coconut ya, kelapa, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa caranya seperti ini. Jari kita sesuaikan dengan huruf yang terdapat dalam coconut. C, kalau C seperti ini, O, C, O, N, U, T. Nanti semakin lama semakin cepat ya. Oke, siap anak-anak? Siap ya? Siap semuanya? Oke, kita mulai. C, O, C, O, N, U, T, N, U, T, N, U, T, C, O, C, O, N, U, T, N, U, T, N, U, T. Nah, itu masih pada yang salah ya semuanya ya. Kita pemanasan dulu ya. Nah, setelah ini kita mulai. Nanti kalau yang tidak berkonsentrasi, Ibu punya hukumannya. Oke, kita mulai sekali lagi ya. Nanti kalau yang salah mendapatkan hukuman. Oke, 1, 2, 3. C, O, C, O, N, U, T, N, U, T, N, U, T, C, O, C, O, N, U, T, N, U, T, N, U, T. Nah, itu Mbak Putri salah. Ayo. Ada lagi yang salah, ada yang nggak konsentrasi nih. Itu Mbak, siapa namanya? Mbak Dwi. Nah, Mbak Putri sama Mbak Dwi salah. Coba sekarang Ibu kasih hukuman ya anak-anak ya. Hukumannya adalah membuat pantun. Oke, terus sekarang silakan dibuat dan dibacakan. Bagus, tepuk tangan dong untuk Mbak Putri dan juga Mbak Dwi. Nah, itu tadi contoh pantun jenaka ya anak-anak ya. Oke, nah sudah semangat? Sudah siap untuk pembelajaran? Sudah ya? Oke, kita langsung mulai dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi sudah di sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa kita akan belajar tentang menganalisis butir-butir buku non-fiksi dan juga novel. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang belum pernah membaca novel? Sudah ya? Sudah pernah semuanya? Siapa yang belum? Mas Rudi? Siapa yang belum pernah membaca novel? Mas Rudi? Mas Rudi belum pernah membaca novel? Belum? Ya, PR ya buat Mas Rudi, harus membaca novel satu saja. Misalnya dalam sebulan gitu ya, sempatkan untuk membaca. Entah itu novel atau entah itu cerpen. Namun kan hari ini kita akan belajar tentang novel. Jadi setidaknya kalian sudah pernah membaca novel. Nah, siapa yang di rumah mempunyai koleksi novel? Siapa? Mbak Putri. Mbak Putri punya berapa novel? Banyak. Oke, bagus ya. Nanti tolong teman-teman yang tidak punya novel atau bahkan yang belum pernah membaca sebuah novel harus dipinjami. Karena nanti output kita atau keluaran kita dalam pembelajaran hari ini atau tujuan kita dalam pembelajaran KD 3.9 dan 4.9 adalah siswa mampu untuk menguraikan butir-butir buku non-fiksi dan juga
novel. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, yang diharapkan adalah kalian semua atau anak-anak ibu semua yang cantik, yang ganteng ini bisa untuk menganalisis butir-butir yang terdapat dalam novel dan juga buku non-fiksi. Nah, jika dalam pertemuan kemarin kita mengetahui isi cerita yang terdapat dalam cerpen ataupun hikayat, pada minggu ini kita akan mengetahui apa? Simpulan. Bagus, Mbak Putri tadi konsentrasi gitu ya. Oke. Jadi pada minggu ini kita akan simpulannya. Oke. Jadi setelah kita mengerti atau menganalisis butir-butir yang terdapat dalam buku non-fiksi maupun novel, kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah kita baca. Misalnya kita membaca novel tentang Laskar Pelangi. Nah, itu kan banyak sekali pengajaran yang bisa kita dapat seperti itu ya anak-anak ya. Paham semuanya? Paham ya? Nah, hari ini yang pertama kita akan menganalisis butir-butir yang terdapat dalam buku non-fiksi maupun novel. Nah, di sini Ibu akan menayangkan PowerPoint ya atau salin dia. Jadi nanti kalian disimak, dilihat apa saja yang akan Ibu paparkan. Oke ya, Ibu paparkan. Nah, oke. Sebelumnya Ibu memiliki contoh buku non-fiksi dan juga novel. Nah, ini dia. Ini Ibu koleksi Ibu sendiri ya. Kita yang pertama melihat buku non-fiksi dulu. Buku non-fiksi ini ya, seperti ini ya. Buku non-fiksi itu sama saja dengan buku pembelajaran. Nah, di dalam buku pembelajaran ini kan terdapat nilai-nilai pendidikannya, seperti itu ya anak-anak ya. Dengan membaca buku pembelajaran atau dengan membaca buku yang berkaitan dengan pengetahuan, tentunya kita akan mengetahui apa yang telah kita baca. Nah, di dalam buku non-fiksi ini atau buku pengayaan, tentunya ada butir-butir penting yang harus kita ketahui. Nah, selanjutnya Ibu juga memiliki 2 novel. Nah, ini adalah novel tentang Laskar Pelangi, dan yang ini adalah novel yang berjudul Nelangsa. Nah, kalau ini novel roman ya, jadi ini tuh isinya tentang cinta-cintaan, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kalian tentunya juga suka untuk membaca novel yang ini. Kemudian yang novel ini isinya adalah perjuangan. Perjuangan apa anak-anak? Sudah pernah membaca novel Laskar Pelangi? Sudah ya? Atau sudah pernah menonton filmnya? Ini kan diangkat menjadi film ya anak-anak ya? Sudah pernah Mbak Putri? Coba apa isinya? Betul sekali, tepuk tangan dong untuk Mbak Putri. Nah, isi dari novel Laskar Pelangi ini adalah perjuangan anak-anak untuk bersekolah. Nah, jadi kalian harus bersyukur kalian hidup sudah enak, maksudnya Ibu sudah dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, sudah ada LCD, sudah ada proyektor, sudah ada bangku dan juga meja yang bersih, seperti itu ya anak-anak. Kita sudah memiliki gedung yang bagus, jadi harus selalu bersyukur. Oke, nah sebelum kita menganalisis butir-butir penting dari buku non-fiksi dan juga novel, Ibu akan membentuk kalian menjadi berapa? Sekarang muridnya kan 35 ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok ya. Menjadi 7 kelompok berarti masing-masing 5. Oke, silahkan tidak usah berhitung ya. Nanti Ibu yang Ibu yang mengatur ya. Jadi urut presensi 1 sampai dengan presensi berapa? Sampai dengan presensi 5, seperti itu ya. Nah, seterusnya dan seterusnya. Sudah dapat ya? Nah, sekarang tolong mejanya dirapatkan menjadi untuk yang satu kelompok. Jadi di kelas ini pembelajarannya adalah berkelompok. Silahkan disusun dulu kelompoknya. Oke, sudah ya? Sudah berkelompok ya? Bagus. Nah, Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu sebelum kita sebelum Ibu kasih tugas dong. Ya, bagus. Nah,
Jadi yang pertama, buku non fiksi. Nah, buku non fiksi atau buku pengayaan ini adalah buku-buku yang buku-buku yang memuat pembelajaran, buku-buku yang memuat pelajaran seperti pendidikan, teknologi, kemudian apalagi alam, seperti itu ya. Kalau dalam pembelajaran di SMA seperti ya ada buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, apalagi anak-anak, buku IPS, buku sejarah, geografi, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh buku non-fiksi. Kemudian poin yang kedua, buku pengayaan itu atau buku non-fiksi berisi wawasan. Ya. Jadi dengan kita membaca buku bahasa Indonesia ini berisi wawasan tentang bahasa Indonesia, tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu poin yang ketiga, tadi sudah dicatat ya 2 poin tadi. Oke, sudah bagus. Kemudian yang ketiga itu buku pengayaan atau buku non-fiksi itu disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, jika buku pengayaan ini disusun dengan bahasa yang rumit atau bahasa yang sulit, mengandung makna yang sangat tinggi, itu tentunya akan menyulitkan kita, menyulitkan pembaca, karena ilmunya akan sulit sampai ke otak. Jadi buku non-fiksi ini atau buku pengayaan disusun menggunakan bahasa yang ringan, menggunakan bahasa yang komunikatif, sehingga pembaca atau siswanya bisa menangkap pembelajaran. Oke, jadi sudah dicatat ya ketiga hal tadi. Itu untuk non-fiksi. Kemudian yang kedua tentang apa anak-anak? Novel. Siapa di sini yang mengerti pengertian novel? Bagus, Mas Singgi. Bagus. Ada lagi yang mau memberikan pengertian tentang novel? Ibu catat loh ini. Siapa yang aktif, Ibu akan catat untuk dikasih nilai. Mbak Putri, apa Mbak? Bagus. Ada lagi? Mbak, siapa itu? Mbak Dita. Mbak Dita, pengertian novel? Iya. Apa lagi? Siapa lagi? Iya, Mas Ragil. Mas Ragil apa? Bagus. Jadi kita bisa menarik kesimpulan ya dari pendapat beberapa teman kita tadi. Novel itu adalah genre fiksi. Fiksi itu tidak nyata atau hayalan. Hayalan dari siapa? Hayalan dari pencipta novel tersebut, seperti itu ya. Kadang juga berisi tentang kehidupan dari sang penulis. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Sudah paham tentang pengertian buku non-fiksi dan juga novel? Sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Belum ada? Oke, kita lanjut ya. Saya yakin kelas ini pandai-pandai semua. Tepuk tangan dong. Oke. Nah, kemudian saat kita akan menganalisis butir-butir buku non-fiksi maupun novel, kita harus mengerti dulu karakteristiknya. Karakteristik yang terdapat dalam buku pengayaan. Jadi karakteristik yang pertama, buku pengayaan tentunya bersifat fakta atau aktual, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi dalam buku pengayaan ini materi-materi yang dijabarkan itu fakta dan sesuai dengan kondisi kita. Seperti itu. Kalaupun misalnya kalau novel itu belum tentu. Kan kalau novel itu adalah imajinasi. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Kemudian yang kedua, penyajian materi dalam buku non-fiksi itu berbentuk deskripsi. Bagus. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, penggunaan bahasanya mudah dipahami. Seperti itu ya anak-anak ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk menganalisis buku non-fiksi ataupun novel? Ada yang sudah tahu? Bagaimana caranya kita menganalisis sebuah buku non-fiksi maupun novel? Coba jelaskan. Nanti Ibu kasih nilai. Kurang tepat ya. Jadi yang pertama itu tentunya kita membaca. Kita membaca dulu buku non-fiksi maupun novel yang akan kita analisis butir-butirnya. Nah, setelah membaca, kita mencatat
pokok-pokok yang terdapat dalam kedua buku tersebut. Pintar sekali Mbak Putri ya, dan tadi aktif seperti itu ya anak-anak ya. Ayo yang lain harus aktif juga dong. Nah yang ketiga adalah nah tadi setelah kita mencatat butir-butir yang terdapat dalam buku non-fiksi ataupun novel, kita mengurutkan. Nah mengurutkan agar menjadi paragraf yang padu. Jadi butir-butir yang telah kita catat tadi diurutkan kembali. Ini sudah nyambung dengan kalimat setelahnya atau belum, atau bahkan tidak nyambung sama sekali. Kita harus jeli, kita harus teliti seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kemudian yang ketiga, menyatukan. Bagus sekali, menyatukan butir-butir yang tadi kita susun menjadi kalimat yang mudah dipahami. Nah, menyatukan kalimat yang mudah dipahami tentunya menggunakan bahasa kita sendiri ya. Menggunakan bahasa kita sendiri, atau istilahnya kita memparafrase. Kita memparafrase yang tadi telah kita baca. Misalnya kita membaca buku pengetahuan bahasa Indonesia untuk kelas 10. Jadi kita baca secara keseluruhan, kita baca, kemudian kita mencatat butir-butir penting yang terdapat dalam buku ini. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, lalu butir-butir yang telah kita catat tadi kita satukan menjadi paragraf yang padu, dan kita buat kalimat dengan menggunakan bahasa sendiri. Begitu juga dengan novel anak-anak. Nah, novel ini kita baca secara keseluruhan, kemudian kita catat butir-butir yang terdapat dalam novel. Misalnya, kalau novel ini kan terdapat, misalnya ini, di sini terdapat bagian 1. Nah, bagian 1 ini memuat apa saja? Kemudian bagian 2 memuat apa saja? Bagian 3 sampai bagian yang paling akhir. Setelah itu kita catat, kita rangkum, dan kita buat kalimat dengan bahasa sendiri. Seperti itu ya anak-anaknya. Apa ada yang tidak paham? Coba diulangi Mas Ragil. Diulangi materi yang telah saya jelaskan tadi. Ya. Bagus. Yang terakhir adalah membuat kalimat dengan bahasa sendiri. Ya, didengarkan ya anak-anak ya, disimak dengan baik ya. Oke. Nah, tadi kan saya sudah membuat kelompok ya. Di sini ada berapa kelompok? 7. Ada 7 kelompok. Nah, apakah ada yang tidak lengkap? Lengkap semua ya. Nah, di sini saya akan membagikan buku pengayaan dan juga novel. Buku pengayaan dan juga novel. Nah, nanti tugas kalian adalah menganalisis butir-butir yang terdapat di dalam buku tersebut. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, ini dikumpulkan kapan? Dikumpulkan besok. Ya. Dikumpulkan besok. Besok setelah hari ini ya, bukan minggu depan. Jadi nanti saya akan membagikan novel dan juga non-fiksi per kelompok, dan nanti per kelompok itu menyusun butir-butir yang terdapat dalam buku non-fiksi atau novel. Oke. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Oke, saya ulangi. Jadi pembelajaran kita adalah menyusun butir-butir yang terdapat dalam buku non-fiksi maupun novel. Setelah itu kita analisis atau kita rangkum, kita susun ikhtisarnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Jadi pembelajaran kita selesai sampai di sini ya anak-anak ya. Jadi tolong tadi diulangi lagi pembelajaran atau apa yang telah Ibu sampaikan, Mas Bagas. Bagus sekali. Nah, Ibu senang sekali untuk mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 IPS 1 ini karena kalian sangat semangat, kalian sangat aktif ya anak-anak ya. Tolong tugasnya dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan karena ini akan Ibu masukkan ke dalam nilai. Ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah selesai ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.